Oke, di video kemarin kita udah ngobrolin soal apa itu database, mulai dari definisinya, kenapa penting, sampai contoh-contoh penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Dan waktu itu juga saya sempat bilang nanti kita bakal tutorial ke MySQL. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang nggak boleh dilewatin. Satu langkah penting yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa buat kelancaran proyek kamu ke depannya, yaitu perencanaan database. It goes on 1, 2, 3, and it's just another contract. And some of me thinking that they can fake. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Empio Area. Di sini kita belajar coding santai tapi paham. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, salam kenal. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Jadi gini, banyak pemula, dan ini saya nggak mau nuduh ya, tapi emang fakta. Sering langsung loncat ke MySQL begitu tahu ada database di project mereka. Langsung buka terminal, langsung ketik create table, langsung masukin kolom-kolom tanpa mikir panjang. Hasilnya, seminggu kemudian bingung sendiri, kenapa data ini ada double ya? Kok tabel ini nggak nyambung sama tabel yang satunya? Nah, itu semua terjadi karena nggak ada perencanaan dari awal. Ibaratnya gini, kalau kamu mau bangun rumah, masa langsung nyuruh tukang buat dinding tanpa ada denah dulu? Bisa jadi ruang tidurnya di tengah, kamar mandi di depan pintu masuk, enggak ada yang mau tinggal di rumah kayak gitu kan? Database itu sama, kita butuh denah dulu sebelum mulai ngoding, dan denah itu namanya ERD atau Entity Relationship Diagram. Sebelum kita bikin ERD, ada dua istilah yang harus kamu kenal dulu. Yang pertama itu tabel atau entity. Di dunia database, semua data disimpan dalam bentuk tabel. Kalau kamu pernah pakai Excel, bayangin aja kayak spreadsheet. Ada baris dan kolom. Yang kedua, atribut. Atribut ini kolom-kolom yang ada di dalam tabel atau entity. Atribut ini yang nentuin informasi apa yang akan kita simpan. Contoh sederhananya, misalkan kita punya tabel atau entitas atau entity bernama pelanggan. Nah, atributnya bisa berupa nama, email, nomor telepon, dan juga alamat gitu ya. Gampangnya kalau tabel itu kayak daftar orang, maka atribut itu adalah biodatanya, oke? Nah, satu lagi yang penting, setiap tabel atau entitas punya satu kolom khusus yang disebut primary key. Nah, ini semacam ID atau nomor unik buat setiap baris datanya. Jadi, nggak ada dua baris yang punya ID yang sama. Contohnya, setiap pelanggan punya ID yang berbeda, dan itu yang kita pakai buat membedakan satu sama lain ya. Oke, sekarang kita praktik langsung pakai studi kasus yang dekat sama kehidupan nyata. Misalnya kita mau bikin database untuk toko online ya, kayak Tokopedia atau Shopee versi mininya kita sendiri gitu. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah data apa aja yang perlu kita simpan. Nah, dari sini kita tentuin dulu tabel-tabelnya. Untuk toko online minimal kita perlu 4 tabel. Yaitu yang pertama tabel pelanggan buat nyimpen data orang-orang yang belanja. Terus yang kedua ada tabel produk atau entity produk, yaitu buat nyimpen semua barang yang dijual. Kemudian ada tabel atau entitas pesanan gitu, yaitu untuk menyimpan catatan setiap transaksi. Dan kemudian yang keempat itu ada detail pesanan, yaitu buat nyimpen rincian produk apa aja yang ada di setiap pesanan gitu. Nah, kenapa sih harus dipisah? Kenapa detail pesanan nggak digabung aja sama tabel pesanan gitu? Ini yang biasanya bikin bingung pemula ya. Bayangin satu pesanan bisa berisi 10 produk sekaligus ya. Satu pesanan bisa berisi 10 produk. Kalau semua produk itu ditaruh di satu baris, bakal berantakan banget. Jadi kita pisah satu baris di tabel pesanan itu satu transaksi, dan rincian produk-produknya kita taruh di tabel detail pesanan tersendiri. Itu, paham ya? Nah, kemudian supaya lebih kebayang dan nggak cuma di kepala gitu ya kita ngegambarnya, langsung aja kita gambar dulu struktur database-nya pakai Draw.io ya. Nah, Draw.io ini adalah tools gratis yang bisa kita pakai langsung di browser. Nggak perlu install apa-apa, kita bakal bikin diagram yang namanya ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini yang nantinya jadi denah database kita ya. Nah, oke, sekarang kita cari aja ya Draw.io. Nah, ini ya yang pertama. Kita langsung klik start aja. Ininya bisa kalian close. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita bakal langsung buat dulu ya tabelnya. Nah, tabel yang pertama itu
Yang pertama itu tadi tabel pelanggan ya, kita bikin dulu. Nah, ini hanya gambaran sederhananya ya. Jadi cuman ada nama tabel dan atribut tabel tersebut gitu. Nanti kalau misalkan ada yang udah advance gitu ya, biasanya nanti di tiap atributnya itu bakal ada keterangan-keterangannya. Misalkan ID pelanggan gitu ya, itu nanti tipe datanya apa gitu. Nah, kemudian misalkan nama nanti tipe datanya apa gitu. Nah, itu yang nanti lebih advance lagi gitu. Nah, karena ini buat sederhana gitu ya, supaya teman-teman paham aja, kita bikin tabel dan atributnya gitu. Yang pertama ini ada ID pelanggan. Nah, kemudian oh ya, nah ini ID pelanggan ini harus unik ya. Ingat tadi ada nomor unik gitu ya. Nah, nomor unik itu yang ini, ID pelanggan. Nah, kita kasih tanda PK atau primary key gitu ya. Kemudian ada nama. Nah, kemudian ada email biasanya ya. Di pelanggan itu, maksudnya tabel pelanggan itu kayak kalian bikin akun sendiri lah gitu, bayangin aja ya. Ini kita duplikat aja. Terus abis itu ada nomor telepon. Gitu ya. Nah, terus ada alamat. Gitu. Nah, jadi nih satu tabel pelanggan gitu ya. Yang isinya atau atributnya itu ada ID pelanggan yang merupakan primary key, harus unik ya ID itu. Kemudian ada nama, ada email, ada nomor telepon dan juga ada alamat. Kenapa harus unik sih? Kayak misalkan teman-teman ada nama yang sama ya, misalkan Asep gitu ya. Asep. Nah, jadi ID-nya itu bakal beda gitu antara Asep 1 dan Asep 2 misalkan ya gitu. Nah, oke, lanjut. Kita bikin tabel yang kedua gitu. Ini copy aja. CTRL-C, CTRL-V. Nah, ini kita ganti jadi namanya dulu yaitu tabel produk ya. Produk. Nah, si produk ini atributnya berarti ada ID produk ya. ID produk yang merupakan primary key-nya juga. Nah, kemudian nama produk ya. Kemudian ada apa lagi? Deskripsi ya, deskripsi produk gitu. Atau deskripsi aja, soalnya nggak ada yang sama gitu ya. Nah, terus biasanya apa nih kalau misalkan kalian mau ngejual barang? Berarti ada harga ya, ada harga. Harga gitu ya. Terus kita mau monitoring stok, misalkan stok barangnya sisa berapa, berarti kita masukin stok gitu. Terus ada nih satu lagi, biasanya barang-barang yang mau kita jual itu dikategorikan ya. Berarti ada kategori barang. Nah gitu. Oke, ini tabel kedua sudah selesai. Langsung kita bikin tabel yang ketiga ya. Tabel yang ketiga itu tabel pesanan ya. Kita copy aja. CTRL-C, CTRL-V. Berarti ini namanya pesanan. Oke. Nah, karena ini namanya pesanan gitu ya. Berarti kita ngambil salah satu tabel gitu ya. Kita ngambil salah satu tabel. Soalnya gini, pesanan ini tuh milik siapa sih gitu kan. Berarti milik siapa? Pertanyaannya berarti merujuk ke tabel pelanggan ya. Paham nggak? Pesanannya milik siapa? Ya berarti kita ngambil pelanggan. Nah, cara ngambilnya gimana? Cara mindahinnya ya berarti kita ngambil gimana? Apakah nama, email, nomor telepon, dan alamatnya kita masukin ke sini? Enggak dong.
Ya udah kita ambil aja ID-nya gitu ya. Karena ID pelanggan ini bakal unik ya tadi, nggak akan ada yang sama. Kalau misalkan kita masukinnya nama atau email gitu ya, kemungkinan samanya atau redundannya itu lebih besar. Jadi makanya kita ngambil ID pelanggan yang unik gitu. Nah, apakah kita tulis PK lagi? Enggak guys. Kita bakal tulis yaitu FK atau foreign key. Foreign itu artinya garpu ya, atau bercabang gitu, atau bercabang. Jadi bisa diambil gitu, seperti itu. Jadi ini tuh ngambil dari tabel pelanggan gitu, paham ya? Nah terus di pesanan itu ada apa aja, ada apa lagi. Nah di pesanan itu biasanya ada kapan sih tanggal orang tersebut atau pelanggan tersebut membelinya gitu. Berarti ada tanggal pesanan ya, gitu. Nah terus kita mau monitoring misalkan si pesanan ini tuh udah sampai mana, apakah masih dikemas atau sudah dikirim gitu ya. Berarti kita bikin yang namanya kolom status atau atribut status gitu. Bukan status hubungan ya, tapi status pesanan. Oke. Nah, kemudian ada total harga ya, kita tambahin total harga. Pada pesanan ini tuh misalkan pelanggannya membeli 3 buah, misalkan 3 piece gitu ya. 3 piece produk gitu. 3 buah produk yang sama ya, berarti ditotalin kan nanti harganya gitu. Mungkin cukup segini ya, ini bisa kita delete aja. Nah, kemudian yang terakhir kita bikin detail pesanan ya. Karena misalkan si pelanggan ini tuh mesan produk yang mana gitu ya. Kenapa nggak disatuin ya? Karena itu tadi yang saya sudah jelaskan. Kenapa nggak disatuin aja? Karena nanti kalau semua produk itu ditaruh di satu baris, nanti bakal berantakan banget ya. Jadi kita pisah satu baris di tabel pesanan itu satu transaksi. Dan rincian produk-produknya kita taruh di tabel detail pesanan itu sendiri gitu. Ininya ganti detail pesanan gitu. Oke. Nah, isinya apa aja sih detail pesanan ini? Nah, isinya berarti yang pertama yang wajib itu ada detail ya. ID detail yang termasuk primary key-nya detail pesanan gitu. Nah, kemudian kita ngambil lagi nih. Kita ngambil apa? Bisa tebak gak? Oke, yang bisa tebak ngambil ID produk itu berarti udah paham ya logikanya gitu. Nah, kemudian ngambil ID apa lagi nih? Ayo, paling gampang. Karena ini namanya detail pesanan, ya otomatis kita ngambil ID pesanan ya. Yang punya keterangan FK. Karena nggak boleh PK lagi ya, karena ini PK-nya khusus ini. Jadi harus satu gitu. Supaya nggak pusing nantinya ya. Nah kemudian jumlahnya. Bang, kenapa jumlahnya nggak disimpan di pesanan? Nah karena itu tadi. Atau misalkan total harganya bisa disimpan di detail pesanan nggak? Bisa-bisa aja. Cuman ya menurut saya ini lebih cocok di pesanan aja. Gitu ya. Nah, kalau misalkan detail pesanannya bisa kita kasih harga satuan gitu. Harga satuannya berapa? Gitu ya. Oke, sekarang kita hubungin semua tabelnya ya. Relasi yang pertama itu, bentar kita susun dulu. Nah, oke jadi merubah posisi aja. Nah, relasi yang pertama itu satu pelanggan bisa punya banyak pesanan. Iya nggak? Bener nggak? Misalkan nih ya, kamu
bulan ini udah belanja 5 kali. Nah, berarti ada 5 baris di tabel pesanan yang semuanya punya kamu gitu. Misalkan kamu punya ID pelanggan 3 misalkan ya. Nah, berarti di pesanan itu ada 5 yang ID pelanggannya itu 3 gitu ya. Jadi yang mesennya tuh dengan ID pelanggan 3 gitu. Ada 5 di pesanan gitu. Berarti satu pelanggan bisa mesen banyak pesanan. Oke, ya berarti ini karena satu ini banyak, berarti bahasa Inggrisnya apa? Satu bahasa Inggrisnya one dan banyak bahasa Inggrisnya many ya. Berarti one to many gitu. Nah, kita bisa bikin atau bisa nandain gitu ya si alur tabelnya atau hubungan antara tabelnya atau entity-nya itu pakai entity relation gitu. Di sini ya, misalkan gini. Nah, kalian cari entity relation, terus klik, terus scroll gitu ya. Nah, ada panah-panah kayak gini nih. Nah, di sini ada kan bacaannya one to many gitu ya. Kalian pilih aja, klik, terus kalian arahin ujungnya gitu ya. Nah, jangan sampai kebalik ya. Ini artinya one to many. Many itu yang ini nih, kayak ceker ayam 3. Nah, ini artinya many. Jadi bacanya itu dari sini. One to many gitu. Oke? Paham ya? Nah, kemudian ada relasi yang kedua. Nah, satu pesanan bisa punya banyak detail pesanan nih. Misalkan 1 kali belanja gitu ya. Berarti 1 kali belanja kamu bisa beli 3 sampai 4 sampai 5 atau bahkan 10 produk sekaligus ya. Berarti si pesanan ini bisa punya banyak detail pesanan. Oke? Berarti kita pakai one to many lagi. Arahnya jangan lupa. Arahnya jangan sampai kebalik ya. Ini di sini. Misalkan ya. Ini di sini misalkan. Sorry. Atau gini aja lah. Nah, gitu aja ya. One too many. Gitu. One too many. Satu pesanan bisa punya banyak detail pesanan gitu. Kemudian relasi yang ketiga itu satu produk ya, satu produk bisa muncul di banyak detail pesanan. Misalnya produk kaos polos putih bisa dibeli dengan ratusan pelanggan yang berbeda. Nah, setiap pembelian itu jadi satu baris di detail pesanan, hampir sama ya kayak pesanan gitu ya. Konsepnya mah berarti dari produk ini ke sini ya, ke detail pesanan. Oke, kita copy lagi aja ini. Kita hubungkan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini yang akan jadi denah database kalian dalam membuat toko online gitu ya. Mini toko online gitu. Oke, mungkin segitu kita membuat denahnya ya, atau planning database. Jadi apa sih yang udah kita pelajari hari ini? Yang pertama, sebelum mulai ngoding database, kita perlu perencanaan dulu, yaitu bikin IRD, gambar struktur tabel dan relasinya. Yang kedua, tabel itu tempat nyimpen data, dan atribut itu adalah kolom-kolomnya atau informasi yang kita simpan gitu ya. Kemudian yang ketiga, setiap tabel atau entity atau entitas itu punya primary key atau penanda unik buat setiap baris data. Oke. Nah, yang keempat, foreign key itu bisa dipakai buat menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya. Nah, yang kelima, ada 3 jenis relasi. Yang paling umum adalah one to many, yaitu satu data bisa berhubungan dengan banyak data di tabel lain. Nah, dengan perencanaan yang matang kayak gini, nanti pas kita masuk ke MySQL atau DBMS yang lain, nah kita udah punya gambaran yang jelas, nggak akan bingung mau bikin tabel apa, kolom apa, dan gimana cara ngambil datanya. Nah, di video berikutnya, kita akan langsung tutorial ke MySQL. Kita bakal langsung praktik bikin database toko online ini dari nol, mulai dari install MySQL, bikin database, sampai bikin tabel-tabelnya satu persatu berdasarkan IRD yang udah kita rencanain hari ini. Jadi pastiin kamu udah paham bagian ini dulu ya, karena ini pondasi. Kalau pondasinya kuat, materi selanjutnya bakal jauh lebih gampang dicerna, oke?
Kalau ada yang masih bingung, tulis di kolom komentar. Saya baca semua kok. Dan kalau video ini bermanfaat, tolong bantu like dan share ke teman-teman yang lagi belajar coding juga. Itu ngebantu banget buat channel ini berkembang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, kita belajar coding dengan santai tapi paham.